Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dalam channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, tanpa klinik dan penafsiran yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang menarik lagi mengenai kekristenan, yaitu tipe orang Kristen mistik. Kok ada sih Pak tipe Kristen mistik? Ada, dan tidak sedikit. Ya, Kristen tapi dia Kristen mistik. Bapak paling bisa ini. Atau Bapak mengada-ngada? Enggak, ada, benar. Oke, saya harus terangkan begini. Dewasa ini, kita sering lihat orang Kristen, sekali lagi, tidak sedikit, yang motivasinya dalam menyembah dan beribadah kepada Tuhan, tak lain dan tak bukan mencari hal-hal seperti kenyamanan hidup, berkat materi, berkat kesehatan, perbaikan nasib, perbaikan karir, jodoh, kesembuhan, dan saudara-saudaranya. Oke? Nah, hal ini difasilitasi oleh khotbah-khotbah di gereja yang justru banyak menjanjikan hal-hal seperti rezeki melimpah jika melakukan ini dan itu. Oke? Peningkatan karir jika setia seperti ini dan itu. Kemudian mendapatkan kesembuhan jika berdoa seperti ini dan itu, atau mendapatkan jodoh jika begini atau begitu. Ya, tidak semuanya salah. Ada yang benarnya juga, tetapi tidak sedikit justru yang melenceng. Begini, saya curiga gitu ya, banyak orang Kristen yang lupa atau mungkin tidak tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus, dalam hal ini 12 rasulnya itu, ketika dia mengikut Yesus pada waktu itu, tidak ada yang kaya, tidak ada yang punya rumah mewah. Bukan berarti kita jadi orang Kristen tidak boleh kaya atau tidak boleh punya rumah mewah. Silakan, kalau memang Anda diberkati jadi kaya dan punya rumah mewah, nikmati. Tetapi menjadi orang Kristen tujuannya bukan menjadi orang kaya atau memiliki rumah mewah. Jangan salah mengerti ya, sekali lagi ya, orang Kristen boleh kaya, boleh punya rumah mewah. Tetapi menjadi orang Kristen supaya bisa kaya atau bisa meraih kekayaan materi, punya rumah mewah, bukan itu. Kalau itu menjadi motivasi orang menjadi orang Kristen, pasti itu salah. Kemudian tidak ada rasul yang hidupnya nyaman. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang memusuhi ajaran kekristenan. Oke? Mereka kebanyakan juga mati dibunuh dengan cara mengenaskan. Anda mau? Itulah kekristenan murni. Ya, bukan berarti kekristenan sekarang Anda juga matinya harus seperti para rasul. Bukan begitu juga, ya kan? Mereka yang menerima Yesus pada waktu itu, kebanyakan langsung otomatis kehilangan kewarganegaraan mereka, diburu seperti binatang gitu, dibunuh, mengenaskan. Dan kehilangan juga segala macam haknya. Nah, masalahnya di kekristenan modern dewasa ini, ketimbang mengikuti dan mencontoh kesucian hidup para rasul dan para pengikut Yesus di zaman gereja mula-mula, kekristenan dewasa ini justru lebih banyak menonjolkan wajah yang bertolak belakang dengan kehidupan gereja mula-mula. Sekali lagi, tidak ada salahnya jika Anda menjadi orang kaya atau bahkan kaya raya sekali. Tidak salah kalau Anda rajin bekerja, dapat promosi terus, naik jabatan terus, naik gaji terus. Pasti diberkati kan secara materi. Anda pintar, rajin, disukai oleh atasan, pasti Anda diberkati secara materi. Anda berbisnis secara jujur, benar, sehingga orang lebih suka berbisnis dengan Anda, belanja di toko Anda pasti diberkati.
Oke? Nah, tetapi salah besar jika Anda percaya bahwa menjadi orang Kristen dan rajin berdoa sampai nungging-nungging, maka semua usaha Anda atau pekerjaan Anda selalu dibuat lancar. Nggak ada itu ayat Alkitab yang bilang kalau Anda rajin berdoa sampai nungging-nungging, Anda akan bisa kaya raya, semua bisnis dilancarkan begitu ya. Tidak ada. Nah, dan juga kalau Anda rajin berdoa, jalan menjadi orang kaya akan semakin mudah katanya. Tidak begitu coy. Ya, saya kasih tahu rahasia. Mau dengar? Anda tidak perlu jadi orang Kristen kalau Anda mau jadi kaya raya. Betul. Anda tidak perlu jadi orang Kristen kalau Anda mau jadi orang kaya raya. Faktanya, orang terkaya di dunia bukan orang Kristen. Orang Yahudi kaya-kaya, dia bukan agama Kristen. Pak Haji di Tanah Abang juga kaya-kaya, dia bukan orang Kristen. Jadi salah besar kalau Anda mau jadi orang Kristen supaya bisnis lancar, supaya jadi kaya raya. Bodoh banget itu, ya. Jadi kekristenan bukan suatu jalan yang membawa Anda ke kekayaan. Oke, kekristenan adalah sebuah gaya hidup di mana Anda harus mempraktekkan seluruh ajaran dan taat 100% kepada yang Anda percayai, yaitu Yesus Tuhan. Oke? Nah, dengan kata lain, orang yang tidak beragama sekalipun, ateis, ya, jika dia rajin bekerja, berusaha, jujur, rajin, dan segala macam, dipercaya orang, dapat promosi jabatan terus, dia bisa jadi orang kaya. Tadi kan sudah saya katakan, orang yang terkaya di dunia pun justru bukan orang Kristen, ya. Jangan sakit hati. Oke? Nah, tidak ada salahnya jika Anda berdoa meminta mujizat kesembuhan. Kalau semua usaha untuk pengobatan dan segala macam sudah Anda tempuh, tapi tidak ada juga tanda-tanda kesembuhan, silakanlah Anda minta dalam doa Anda untuk kesembuhan. Tetapi kalau setiap kali Anda dapat menderita penyakit begitu ya, Anda nggak mau ke dokter, nggak mau makan obat, semuanya pakai doa, Tuhan juga nggak akan jawab doa Anda. Dia akan bilang, makanlah obat, gitu ya. Anda tidak pernah menjaga pola makanan Anda. Jorok gitu ya, makanan nggak dijaga gitu ya. Dan berkali-kali kena stroke ringan. Terus Anda ngotot berdoa semalam suntuk agar Tuhan sembuhkan Anda dari gangguan kolesterol. Itu sama saja Anda mencobai Tuhan Anda. Anda harus menjaga kesehatan Anda, ya. Makan makanan yang sehat supaya jangan kena gangguan stroke misalnya. Tidak ada salah juga jika Anda berdoa minta jodoh, nggak salah. Tetapi jika perilaku Anda menyebalkan, mau menang sendiri, temperamental, jarang mandi, sehingga bau badan, maka Tuhan juga sebenarnya sebel sama Anda yang tidak menjaga tubuh Anda ini, ya kan? Apalagi mau bertemu orang yang Anda harapkan jadi jodoh Anda. Nggak mau dia, Anda bau, nggak pernah mandi. Ya, jadi jangan rajin berdoa tapi nggak pernah mandi. Itu contoh ekstrimnya. Perilaku orang Kristen dewasa ini kebanyakan sering merengek-rengek setiap hari agar diberikan kesuksesan. Dan berkat materi atau kekayaan sebenarnya sedang memperlakukan Tuhan seperti dewa pesugihan. Iya. Kalau Anda berdoa hanya minta kekayaan, berkat melimpah, Anda memperlakukan Tuhan Anda seperti dewa pesugihan. Betul. Ya. Tuhan betul adalah penyembuh, ya. Tuhan juga pemberi berkat. Tapi kalau Anda terus-menerus makan sembarangan dan berkali-kali sakit karena pola makan Anda yang tidak dijaga, tidak sehat, nah, terus-menerus berdoa minta kesembuhan ketimbang memperbaiki pola makan Anda dan mulai hidup sehat, sebenarnya Anda juga sedang mengubah Tuhan menjadi dukun penyembuh. Ya, Anda harus berubah dong pola makan Anda jaga gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda ngotot tadi, Tuhan kasih aku jodoh nih, usiaku sudah kepala 3 gitu ya, tapi tidak pernah melakukan perubahan gitu ya terhadap sikap, penampilan, ke taraf yang layak, maka sebenarnya Anda sedang memperlakukan Tuhan Anda itu seperti dukun santet. Seakan-akan Tuhan santet dong supaya dia naksir sama saya gitu ya. Padahal Anda sendiri penampilan
tidak pernah dijaga, tadi jarang mandi gitu ya. Perilaku Anda juga buruk. Siapa yang mau sama Anda? Anda berdoa berapa kali pun, Tuhan bilang perbaiki dulu dirimu. Oke? Inilah orang-orang Kristen yang sebenarnya sedang mempraktekkan mistik di dalam ibadah kekristenannya. Sekali lagi, inilah contoh orang-orang Kristen yang sedang mempraktekkan mistik dalam ibadah kekristenannya. Lah iyalah, karena selain Anda harus rajin berdoa, baca Alkitab, tetap ada bagian Anda yang Anda haruskan. Tidak semuanya Anda suruh Tuhan lakukan untuk Anda. Iya kan? Ya iyalah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Anda boleh beriman sama Tuhan. Kalau aku berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih aku jodoh. Boleh saja, tapi tanpa perbuatan, merubah penampilan, memperbaiki sikap gitu ya. Jangan temperamental lagi, sehingga cewek atau cowok tidak naksir Anda karena Anda dikit-dikit cepat marah misalnya ya. Siapa yang mau naksir sama Anda? Jadi jangan hanya pintar berdoa, lakukan juga hal-hal yang salah satunya dan terutama merubah sikap Anda, penampilan Anda, dan segala macam. Kalau mau naik pangkat gitu ya, mau dapat rezeki lebih banyak, rajin bekerja. Jadi orang yang bisa dipercaya. Begitu. Anda mau dapat kerjaan, bukan hanya berdoa sama Tuhan, kirim lamaran. Cari di internet, di surat kabar, di mana ada lowongan. Kirim surat lamaran. Jangan berdoa supaya Tuhan kirim pekerjaan. Emang siapa elu? Ya? Rajin-rajinlah cari-cari gitu ya. Atau Anda mau usaha. Jangan cuma pintar berdoa supaya Tuhan melancarkan usaha Anda. Lah Anda harus menjalankan usaha Anda dengan cara yang benar. Misalnya Anda buka restoran. Anda pastikan makanan yang Anda buat dan Anda sajikan satu, enak, berkualitas. Ya kan? Dan pelayanan Anda juga ramah gitu ya. Kalau Anda tidak melakukan itu, percuma Anda berdoa. Iyalah, Anda berdoa supaya restoran Anda rame, tapi makanan Anda nggak enak. Siapa yang mau datang lagi? Mengerti coy? Oke? Jadi demikian ciri-ciri orang yang mempraktekkan kekristenan secara mistik. Semoga Anda semua tidak menjadi Kristen mistik. Oke? Sampai jumpa nanti di video saya selanjutnya. Semoga ini memberkati. Shalom.